Gaji pemain bola dunia sangat besar. Sudah hal wajar jika mereka hidup dengan kemewahan dan gaya yang glamor. Namun tidak untuk pemain bola dunia yang satu ini. Pria paling baik di dunia sepak bola, yaitu N'Golo Kante. Saat maestro lini tengah ini meroket menjadi bintang, dia hanya mengendarai mobil mini tua yang rusak, bahkan berbelanja di Asda, dan bermain FIFA dengan penggemar. Berikut kisah baik hatinya N'Golo Kante yang bisa menginspirasi kita. Kisah ini dimulai di pinggiran kota Paris, tempat Kante muda bersinar untuk tim muda di JS Suresnes. Tapi ukuran tinggi badannya hanya setengah dari ukuran rekan satu timnya. Kante berhasil memenangkan penghargaan pemain terbaik turnamen tersebut. Namun ia hanya berdiri di pinggir menyaksikan rekan setimnya mengangkat trofi. Kante muda sempat menghadapi penolakan dari beberapa klub Ligue 1 Prancis. Hingga akhirnya Kante bergabung dengan Boulogne dengan kontrak amatir. Dia bermain untuk tim divisi ketiga dan ketika pergi latihan ia hanya menggunakan skuter anak-anak. Namun, selain sepak bola, ia menghadiri kelas malam dan memperoleh kualifikasi sebagai akuntan. Pada tahun 2015 Kante bergabung dengan Leicester City. Setiap harinya ia berlari beberapa mil ke tempat latihan setiap hari. Ia juga menjalin persahabatan dengan seorang tukang cukur pendukung Leicester yang ia temui di masjid setempat. Sering mengunjungi salonnya, Suez Canal Hairstyles, untuk potong rambut seharga 10 pound. Kante akhirnya memutuskan untuk membeli mobil, sementara rekan satu timnya memilih Bentley dan Range Rover. Ia memilih Mini Cooper berwarna krem yang sederhana. Bahkan setelah kaca spion truk tersangkut, ia tetap mengendarainya ke pertandingan. Bertahun-tahun kemudian, dia masih mengendarai mobil yang sama. Ini adalah momen dia meninggalkan Stamford Bridge setelah Chelsea mengamankan tempat di final Liga Champions. Ketika pemain muda Akademi Leicester Cedric Kipre kehilangan apartemennya, Kante mengundang pemain Prancis itu dan saudaranya untuk tinggal bersamanya selama sebulan. Dia sangat baik, kata Kipre. Tidak ada yang lebih rendah hati daripada N'Golo. Pada saat awal gabung Chelsea, klub menawarkan untuk membayar gaji Kante ke rekening luar negeri. Akan tetapi, ia bersikeras agar pajak tersebut disetorkan ke rekening bank regulernya untuk memastikan ia membayar pajaknya secara penuh. Meskipun berpenghasilan 290.000 pound seminggu, Kante berbelanja di Asda, memburu penawaran beli 2 gratis 1. Dia lebih suka bola adonan dan sloppy Giuseppe dari Pizza Express. Ketika dia mengunjungi restoran London lainnya, pemiliknya begitu terpesona dengan gelandang Chelsea itu hingga dia mengundangnya ke pesta pernikahan putrinya. Tanpa disangka, Kante muncul dengan kardigan terbaiknya dan menghabiskan malam dengan mengambil foto dan berbaur dengan para tamu. Suatu ketika Kante ketinggalan pesawat Eurostar ke Paris, ia mencari masjid dekat King's Cross untuk melaksanakan salat malamnya. Di sana, ia bertemu dengan seorang penggemar Arsenal yang mengundangnya untuk makan malam. Kante pulang bersamanya dan mereka memesan kari, bermain FIFA, dan menonton Kante di Match of the Day. Dia bertemu dengan pendukung Arsenal lainnya beberapa jam setelah kemenangan Chelsea 3-2 atas The Gunners. Saat penggemar tersebut mengungkapkan kekecewaannya, Kante meminta maaf kepadanya atas hasil tersebut. Saat Prancis memenangi Piala Dunia, para pemain yang gembira bergiliran memamerkan trofi keliling lapangan. Akan tetapi, Kante terlalu malu untuk meminta gilirannya. Jadi, Steven Nzonzi mengambil trofi dan menyerahkannya kepada sang gelandang. Ketika seorang reporter bertanya kepada Kante tentang julukannya sebagai pria paling baik di dunia sepak bola, sang gelandang tertawa dan menepisnya. Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik, bukan karena saya baik atau apapun. Saya hanya menjadi diri saya sendiri. Jangan pernah berubah,